Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan jangan lupa like dan subscribe, agar channel Arstory bisa terus berkembang dan mempersembahkan cerita yang terbaik. Menantu miskin difitnah nyolong emas oleh ibu mertua, lalu diseret ke ruang sidang. Hakim terdiam saat anak kecil masuk ruang sidang dan membeberkan semua kebenaran yang terjadi. Langit pagi itu masih berkabut tipis ketika Putri menggulung lengan bajunya dan mulai menyapu halaman kecil di depan rumahnya. Ia tidak pernah mengeluh soal kehidupan mereka yang serba pas-pasan. Meski rumah panggung tua itu berdiri di ujung desa dengan cat yang mulai pudar dan kayu-kayunya lapuk dimakan usia, tapi bagi Putri, itulah istananya. Rumah yang dipenuhi kenangan bersama almarhum ayah dan ibunya yang kini sudah tidak sekuat dulu. "Put, udah sarapan?" Suara ibunya dari dapur memecah kesunyian pagi. "Nanti aja, Bu. Putri mau bersih-bersih dulu. Kayaknya semalam banyak daun jatuh," jawabnya sambil tersenyum kecil. Ia menggenggam erat sapu lidi, menyapu dengan irama sabar. Di sudut halaman, ayam-ayam peliharaan mereka mulai keluar dari kandang, berkotek pelan, ikut meramaikan pagi itu. Setelah halaman bersih, Putri mencuci tangan dan masuk ke dapur. Ibunya, Bu Tarmi, sudah menyiapkan sepiring nasi dengan telur dadar sederhana. "Kamu kurus, Put. Makan yang banyak," ujar ibunya sambil menyodorkan air hangat. Putri mengangguk pelan. Ia duduk dan mulai makan. Tak butuh kata-kata banyak di antara mereka. Semuanya dipahami dari tatapan, dari kebersamaan yang terbentuk sejak lama. Setelah makan, Putri bergegas ke warung milik tetangga. Ia membantu berjualan di sana sejak 2 tahun terakhir. Setelah lulus SMA tapi tidak bisa melanjutkan kuliah. "Putri rajin banget ya, Embok sampai seneng liatnya," kata Bu Yati, pemilik warung. Putri hanya tersenyum, menata ulang jajanan pasar yang baru dikirim pedagang pagi itu. Ia tahu hidupnya mungkin tidak akan berubah drastis. Tapi dia tidak pernah mengeluh. Setiap remah senyum dan kebaikan adalah rezeki. Siang itu, saat ia hendak mengantar belanjaan ke rumah pelanggan, ia tidak sengaja bertemu dengan seorang pria muda di pertigaan desa. Pria itu tampak kebingungan, memegang kertas petunjuk dan melihat sekeliling. "Mas, nyari rumah siapa?" tanya Putri sopan. Pria itu menoleh. Matanya tajam tapi tenang. Ia mengenakan kemeja rapi dan sepatu bersih yang tampak kontras dengan jalanan tanah desa. "Oh, saya nyari rumah Pak Lurah. Katanya mau ngurus izin survei tanah." "Oh, Lurah tinggal di ujung sana. Belok kiri terus, nanti ada rumah tembok putih," jelas Putri sambil menunjuk. "Terima kasih, Mbak." Saya Randi," katanya sambil mengulurkan tangan. Putri menunduk sopan, tidak menyambut uluran tangan itu. "Saya Putri." Sejak hari itu, Randi sering terlihat mondar-mandir di desa. Ia ternyata bekerja di perusahaan properti yang sedang menjajaki proyek di daerah sekitar. Randi mulai akrab dengan warga, termasuk Putri. Kadang saat Putri mengantar belanjaan ke rumah-rumah, mereka bertemu, dan Randi selalu menyapa. "Putri, saya belum makan siang, warung yang enak di mana ya?" Putri menunjukkan tempat langganannya, bahkan kadang ikut makan bersama jika sedang istirahat. Dari situ, kedekatan mereka tumbuh pelan-pelan. Randi mulai tertarik dengan kesederhanaan dan ketulusan Putri. Tak pernah sekalipun Putri menunjukkan rasa minder atau bersikap berlebihan. "Putri, kamu nggak pengen keluar dari desa ini?" tanya Randi suatu sore ketika mereka duduk di pinggir sawah. Putri menoleh, mengangkat alis. "Keluar buat apa?" "Mengejar mimpi, mungkin?" Putri tersenyum. "Kalau mimpi cuma bisa dikejar dengan pergi, berarti mimpi itu bukan buat saya. Saya bahagia kok di sini." Randi menatapnya lama. Itu kali pertama ia bertemu wanita dengan logika setenang itu. Suatu hari, Randi memberanikan diri datang ke rumah Putri untuk berbicara dengan Bu Tarmi. Ia menyampaikan niat seriusnya. "Saya mau melamar Putri, Bu. Saya serius dan berniat menikahinya." Bu Tarmi menatap Randi dalam-dalam. Ia tahu, hidup anaknya tidak akan mudah jika menikah dengan orang kota. Tapi dari tatapan mata Randi, ia melihat ketulusan. "Kalau kamu benar-benar yakin dan tulus, saya nggak akan halangi," kata Bu Tarmi pelan. Pernikahan mereka digelar secara sederhana. Randi membawa orang tuanya, meski hanya ibunya yang datang,
Bu Sulastri. Sejak pertama bertemu, Bu Sulastri menunjukkan raut tak suka. Ia hanya menjawab seadanya saat diajak bicara, dan lebih banyak duduk diam saat acara berlangsung. Ini anak desa? Benar kamu mau nikah sama dia, Ran? Begitu bisiknya saat hanya berdua dengan Randi. Ibu, tolong hormati pilihanku. Randi tetap menikahi Putri meski dengan penolakan diam-diam dari ibunya. Mereka kemudian tinggal di rumah keluarga Randi di kota, sebuah rumah besar yang berisi kemewahan namun dingin akan kasih sayang. Di sana, Putri mulai merasakan kesepian yang nyata. Bu Sulastri hampir tak pernah bicara padanya kecuali jika ada yang perlu dikritik. Segala hal Putri lakukan salah di mata mertuanya. Kamu masak kok terlalu asin. Dasar nggak ngerti lidah kota. Baju kamu tuh kampungan, Putri. Masa iya ke minimarket pakai daster? Kalau kamu nggak bisa ngurus rumah, bilang aja. Jangan nunggu saya ngomel. Randi kadang mendengar itu, kadang tidak. Tapi Putri tetap diam. Ia tak pernah membalas. Bagi Putri, menjaga keharmonisan keluarga lebih penting daripada ego. Hari-hari berlalu. Putri mulai terbiasa dengan rutinitas di rumah besar itu. Ia mencuci, memasak, merapikan taman, meski selalu saja ada yang salah di mata Bu Sulastri. Kehamilan pertamanya membawa harapan baru. Randi semakin perhatian, dan sesekali mulai membela Putri di depan ibunya. Bu, tolong jangan terlalu keras ke Putri. Dia lagi hamil. Justru karena dia hamil, saya makin khawatir. Jangan sampai cucu saya lahir dalam rumah tangga yang amburadul. Putri mengusap perutnya perlahan. Dalam hatinya, ia berjanji akan membesarkan anaknya dengan penuh cinta, walau harus melawan kerasnya hidup. Setelah melahirkan, Putri nyaris tidak tidur semalaman. Bayinya, Dito, sering menangis, dan ia harus menggendongnya sambil membersihkan dapur karena Bu Sulastri tak berhenti menyuruh-nyuruh. Kamu pikir kamu satu-satunya ibu di dunia ini? Dulu saya punya 3 anak, nggak pernah ngeluh kayak kamu. Putri hanya mengangguk, tak ingin menjawab. Tapi tubuhnya semakin lemah. Ia sempat pingsan 2 kali, dan baru sadar setelah dibantu tetangga yang kebetulan main ke rumah. Randi, yang sering keluar kota karena urusan pekerjaan, tidak tahu semuanya. Suatu malam, ketika semua sudah tidur, Putri duduk di ruang tengah, memandangi bingkai foto keluarga yang tergantung di dinding. Ia membatin dalam diam, apa aku pantas di sini? Ia tidak menangis. Air matanya sudah kering. Yang tersisa hanya kekuatan untuk bertahan. Ia tidak tahu bahwa cobaan yang lebih besar tengah mengintai dari balik lemari milik Bu Sulastri. Sebuah kalung emas yang akan mengubah hidupnya untuk selamanya. Bangun! Kamu pikir ini rumah kos? Tidur sampai matahari segini. Suara keras Bu Sulastri membuyarkan mimpi singkat Putri yang sempat tertidur 2 jam setelah begadang semalaman menjaga Dito. Ia buru-buru bangun, meski tubuhnya masih lelah, punggung terasa nyeri akibat terlalu lama menggendong anak. Maaf, Bu. Putri langsung bangun. Katanya pelan sambil merapikan kerudungnya yang sudah kusut. Maaf, maaf. Dasar menantu nggak tahu diri. Baru dikasih tempat tinggal aja udah sok istimewa. Gerutu Bu Sulastri sambil membanting sendok ke meja makan. Randi belum pulang. Sudah 2 hari ia dinas keluar kota. Dan selama itu pula Putri harus mengurus semua sendiri. Anak, rumah, dapur, dan amarah mertuanya. Putri melangkah pelan ke dapur. Ia menyalakan kompor, memanaskan air, dan menanak nasi. Di luar dapur, terdengar suara tangisan Dito yang baru bangun. Belum sempat menoleh, suara itu disusul dengan hardikan lagi. Kamu ini, anak nangis nggak diurus. Ibu-ibu model apa kamu? Putri mematikan kompor lalu lari mengambil Dito, menggendong dengan sigap. Bayi itu merintih lemah. Matanya sembab karena kurang tidur, mungkin lapar. Sabar ya, nak. Mama masak dulu ya. Putri membisik sambil menepuk-nepuk pelan punggung anaknya. Tapi Bu Sulastri sudah berdiri di depan pintu dapur, menyilangkan tangan dengan tatapan menusuk. Kalau kamu nggak becus ngurus rumah dan anak, bilang. Jangan sok kuat padahal payah. Putri hanya diam, menunduk. Ia sudah terbiasa tak membela diri. Di rumah ini, setiap suaranya dianggap pembenaran. Setiap alasannya dianggap alasan murahan. Siang itu, ketika Putri sedang menjemur pakaian,
datang seorang tamu, sepupu Randi dari pihak ibunya. Wanita muda itu datang dengan mobil mewah, baju modis, dan sepatu hak tinggi mengkilap. Namanya Sisil. Baru masuk rumah, Sisil langsung melirik Putri dari atas ke bawah. Ini istrinya Randi? Iya, jawab Bu Sulastri dengan ekspresi datar. Menantu saya. Dari kampung. Sisil nyengir sinis, seolah menyimpan tawa. Pantes aja nggak kelihatan waktu acara keluarga besar. Tipe-tipe yang disembunyiin. Putri mendengar semua itu. Tapi ia memilih pura-pura tak dengar, padahal hatinya sakit. Ia tahu dirinya bukan pilihan idaman keluarga besar Randi. Ia tahu mereka menilai dari sepatu, dari kulit, dari logat bicara. Tapi ia tetap di situ. Bertahan. Beberapa minggu kemudian, Randi pulang. Rumah mendadak tenang. Bu Sulastri mendadak ramah. Bahkan sarapan dibuatkan. Randi mencium kepala Dito, memeluk Putri pelan, dan bertanya, "Semua baik-baik aja kan di rumah?" Putri menatap Randi sebentar, lalu mengangguk kecil. "Baik, Mas." Malamnya, saat mereka berdua di kamar, Randi mengusap rambut Putri, lalu berkata, "Put, nanti aku bakal makin sering dinas luar. Tapi kamu tenang, semua kebutuhan rumah akan aku penuhi. Kamu jangan takut. Kalau ada yang gak enak, bilang ya." Putri tersenyum tipis. "Insya Allah Putri kuat, Mas." Hari-hari berikutnya, cobaan makin berat. Setiap kali Randi tidak ada, Bu Sulastri seperti melepas topengnya. Ia menyuruh Putri bersih-bersih sampai larut, menyuruh jaga toko kecil di depan rumah, bahkan kadang menyuruh menggosok kamar mandi hanya karena lantainya dirasa kurang kesat. "Ini rumah saya. Kamu numpang. Jadi jangan macam-macam. Kalau kamu pikir kamu udah sah jadi keluarga, salah besar." Putri tetap diam. Ia tahu kalau ia melawan, rumah itu akan jadi medan perang. Suatu sore, saat Putri sedang menyiapkan bubur untuk Dito, terdengar suara gaduh di ruang tamu. Rupanya, dua orang teman Bu Sulastri datang dan duduk santai di sana. Putri keluar membawa teh dan camilan. Tapi sesaat setelah ia kembali ke dapur, salah satu tamu itu bicara keras. "Bu, itu menantu ya? Ya Allah, kayak pembantu." Tawa menggema. Bu Sulastri ikut tertawa. "Makanya saya juga kadang geli sendiri. Tapi mau gimana? Anak saya keras kepala, maunya dia nikah sama yang sederhana." "Ya Bu, sederhana kalau benar-benar berkelas sih oke. Lah ini boro-boro." Putri memeluk Dito lebih erat saat itu. Ia tak menangis, tapi jantungnya berdetak lebih cepat. Ia bertanya dalam hati, apa salahnya jadi perempuan miskin? Pagi berikutnya, Randi bersiap pergi lagi. Ia mencium Putri dan anak mereka, lalu menatap dalam. "Aku tahu kamu pasti berat di sini. Tapi aku percaya kamu bisa. Aku percaya kamu kuat." Putri mengangguk. Dalam hati ia berkata, bukan karena kuat, tapi karena tak punya pilihan. Hari itu, Putri membersihkan lemari kaca di ruang tamu. Tanpa sengaja, ia menjatuhkan vas kecil dari keramik. Pecah. Pecahannya kecil, tapi cukup membuat dunia gelap bagi Putri sore itu. Bu Sulastri langsung keluar dari kamar, menatap serpihan vas itu. "Kamu pecahin ini?" Putri menelan ludah. "Maaf, Bu. Nggak sengaja." "Semua yang kamu lakuin emang nggak pernah sengaja. Tapi ujung-ujungnya nyusahin. Dasar sial." Putri membereskan pecahan itu cepat-cepat sambil minta maaf. Tapi Bu Sulastri sudah terlanjur naik darah. "Lihat aja. Nanti kamu bakal keluar dari rumah ini. Saya sabar karena cucu saya doang." Dito menangis keras saat itu. Entah karena ketakutan atau merasakan energi negatif dari sekeliling. Petang itu, Putri menggendong Dito sambil menyusui di kamar. Udara dingin menyusup dari jendela yang belum tertutup sempurna. Tapi yang paling menusuk bukan udara, melainkan rasa ditolak, rasa dipandang rendah, dan rasa tidak diinginkan. Ia menatap dinding, memikirkan masa depan. Dalam diam ia bersumpah, kalau hari itu datang, di mana ia harus memilih antara pergi atau bertahan, ia akan memilih. Tapi ia belum tahu, sebentar lagi akan ada hari lebih buruk. Hari di mana bukan hanya kata-kata tajam yang menyerangnya, melainkan tuduhan keji yang akan menyeretnya ke ruang sidang.
Siang itu rumah tampak sepi. Randi belum pulang dari luar kota, Dito sedang tertidur lelap di kamar, dan Bu Sulastri sedang ke rumah arisan tetangga. Putri memanfaatkan waktu untuk membersihkan ruang tamu. Ia menyapu perlahan sambil menatap debu di bawah meja kaca. Pelan, telaten, seperti biasa. Sapu lidi itu melengkung mengikuti arah tangannya yang lemah karena begadang. Saat ia hendak mengelap lemari hias besar yang berisi deretan cangkir, bingkai foto dan beberapa perhiasan antik, tiba-tiba ia menyadari satu hal. Lemari itu tak terkunci seperti biasanya. Biasanya, lemari itu selalu terkunci dan hanya Bu Sulastri yang memegang kuncinya. Putri tertegun sejenak. Ia tak berniat membuka atau menyentuh isinya, tapi hatinya bertanya-tanya. Selama ini, setiap pagi sebelum keluar rumah, Bu Sulastri selalu mengecek isi lemari itu. Bahkan pernah marah besar hanya karena letak sebuah bingkai foto bergeser sedikit. Ia menarik napas, kembali pada pekerjaannya. Ia tidak ingin memulai masalah. Biarpun rasa penasaran berputar-putar dalam pikirannya, ia tahu batas yang tidak boleh dilanggar. Sore harinya, ketika Bu Sulastri pulang, wajahnya tampak lebih masam dari biasanya. Ia melewati Putri tanpa sepatah kata, langsung masuk ke kamarnya. Putri yang sedang mengaduk bubur untuk Dito tidak berpikir banyak. Setelah makan malam, suasana rumah mendadak hening. Hanya suara kipas angin dan tangisan kecil Dito yang sesekali memecah sunyi. Lalu, terdengar langkah tergesa-gesa dari lorong rumah. Bu Sulastri muncul dengan wajah tegang. "Kamu lihat kalung emas ibu?" tanyanya tiba-tiba. Putri menoleh, bingung. Kalung emas. Kalung yang biasa ibu simpan di lemari hias. Yang rantainya besar, ada liontin batu hijau. Itu warisan dari almarhum nenek. Putri berdiri dari duduknya, gelisah. Putri nggak tahu, Bu. Tadi siang memang sempat bersih-bersih, tapi Putri nggak buka apa-apa. Bu Sulastri mendekat, matanya menajam. Kunci lemari tidak di tempatnya. Laci bagian bawah terbuka. Kamu satu-satunya orang yang bersih-bersih rumah ini. Masa kamu nggak tahu? Putri terdiam. Ia sadar situasi sedang tidak baik. Tapi ia juga tahu, ia tidak menyentuh apapun. Ia hanya menyapu lantai. Putri nggak pernah buka laci. Bu. Sungguh. Kamu pikir saya bodoh? Kamu pikir saya nggak tahu sifat orang miskin kalau lihat emas? Ucapan itu menusuk. Putri memeluk Dito yang mulai gelisah dalam pelukannya. Malam itu berlalu dalam tekanan. Bu Sulastri mondar-mandir di ruang tengah, menelpon saudara-saudara sambil mengeluh soal kalungnya yang hilang. Putri mendengar namanya disebut berkali-kali. Bisa-bisanya anak kampung itu nyolong. Baru dikasih tempat tinggal, udah mulai kurang ajar. Putri tak sanggup tidur. Hatinya was-was, dadanya sesak. Tapi ia tidak tahu harus apa. Ia tidak mencuri. Tapi seakan-akan tak ada yang percaya pada ucapannya. Keesokan harinya, suasana rumah mencekam. Sejak pagi Bu Sulastri tidak menyapanya, hanya lewat dengan tatapan dingin. Tak lama kemudian, datang dua orang anggota keluarga, adik dan keponakan Bu Sulastri. Mereka duduk di ruang tamu, berbicara pelan tapi cukup keras untuk terdengar. Kalau memang hilang, lapor polisi aja. Sul, jangan dibiarkan. Nanti makin keterusan. Saya juga mikir gitu. Tapi ini urusan keluarga. Saya juga malu kalau sampai aib ini nyebar. Aib? Yang bikin aib bukan kamu, Sul. Tapi yang kamu bawa masuk rumah. Jangan ditutup-tutupi kalau memang maling. Putri yang mendengar dari dapur menahan air mata. Tangannya gemetar saat memotong sayur. Ia tahu dirinya sedang dihakimi dalam diam. Padahal, tak ada bukti. Tak ada saksi. Hanya dugaan. Tapi semua tudingan mengarah padanya. Siang itu, Bu Sulastri menghampirinya di dapur dengan wajah penuh amarah. Saya kasih waktu 3 hari. Kalau kalung itu nggak muncul, saya akan buat kamu keluar dari rumah ini dengan cara saya. Putri berusaha menjawab, tapi suaranya tercekat. Putri nggak pernah ambil, Bu. Sudah. Saya nggak butuh penjelasan dari pencuri. Kata itu, pencuri, menghantam Putri seperti palu. Ia berdiri kaku. Dadanya terasa penuh, matanya panas. Dito menangis dari kamar, dan Putri segera menghampiri,
memeluk anaknya seolah mencari pegangan. Dalam hati ia berdoa, "Ya Allah, tolong tunjukkan kebenaran. Aku tak kuat dituduh seperti ini." Hari-hari berikutnya, sikap keluarga semakin buruk. Keponakan-keponakan Bu Sulastri mulai melirik sinis saat bertamu. Bahkan pembantu tetangga pun mulai berbisik saat bertemu di warung. Katanya menantu Bu Sulastri itu yang nyolong. Masa sih? Tapi kok dia masih tinggal di situ? Mungkin lagi ditungguin ngaku. Kalau saya sih udah diusir dari dulu. Putri mendengar semua itu. Setiap pergi beli kebutuhan, ia merasa seluruh mata memandangnya aneh. Pundaknya terasa berat memikul malu yang bukan ia buat. Randi akhirnya pulang pada hari keempat. Putri menunggu waktu tepat untuk bicara, tapi Bu Sulastri lebih dulu memulai. Di depan Randi, ia berpura-pura menangis. "Kalung ibu hilang, Ran. Kalung warisan nenekmu. Dan hanya ada satu orang yang bersih-bersih di rumah." Putri tercekat. Randi menoleh ke arah istrinya. "Putri?" Suaranya pelan. Putri menatap suaminya. Matanya berkaca-kaca. "Putri nggak ambil, Mas. Demi Allah." "Lalu siapa lagi yang bisa ambil?" bentak Bu Sulastri. Randi terdiam. Ia menatap istrinya lama, lalu ibunya. Ia tidak berkata apa-apa malam itu. Hanya diam. Dan diamnya itu, bagi Putri, lebih menyakitkan daripada makian. Hari-hari setelah kepulangan Randi tidak membawa kelegaan apapun. Justru sejak Randi tahu kabar hilangnya kalung emas itu, sikapnya berubah diam. Tidak memarahi, tapi juga tidak membela. Ia seperti berdiri di tengah api, menatap dua sisi tapi memilih tak bergerak. Putri bisa merasakannya. Setiap kali mereka makan bersama, suasana dingin membeku. Randi tak lagi bertanya apakah Putri kelelahan atau bagaimana Dito hari ini. Ia lebih banyak menghabiskan waktunya di kamar kerja atau keluar rumah. Sementara itu, Bu Sulastri tak pernah berhenti menyebarkan cerita. Ia mulai bercerita kepada kerabat, tetangga, bahkan pengajian ibu-ibu bahwa menantunya telah mencuri barang berharga. Kata, mencuri, sudah menjadi frasa yang melekat di belakang nama Putri, seolah tidak perlu lagi pembuktian. "Aku sudah lama curiga sama anak itu." Begitu kata Bu Sulastri kepada seorang tetangga sore itu, dengan nada lirih penuh kepura-puraan. "Kasihan kamu, Bu. Udah ditolong, malah gitu balasannya." Sahut tetangga dengan nada prihatin, yang sebenarnya lebih senang karena ada bahan gosip baru. Putri yang sedang menjemur pakaian hanya bisa mendengar dari kejauhan. Tangannya berhenti melipat baju kecil Dito. Ia tahu, apapun yang ia lakukan tetap saja salah di mata mertuanya. Suatu malam, ketika Putri sedang memandikan Dito di kamar mandi belakang, Bu Sulastri mendadak masuk ke kamar dan membongkar isi lemari Putri. Pakaian ditarik, laci-laci dikeluarkan, bahkan tas-tas lama ikut dibuka. Ketika Putri kembali ke kamar, ia mendapati pakaiannya berserakan di lantai. "Bu, ini kenapa?" tanyanya lirih. "Nyari barang saya," jawab Bu Sulastri keras. "Kamu pikir saya nggak curiga kamu sembunyikan kalung itu di sini?" Putri nggak pernah. "Diam. Kamu pikir saya bodoh? Orang miskin kayak kamu, lihat emas pasti matanya ijo." Putri hanya berdiri memeluk Dito, mencoba menahan gemetar. Ia tidak bisa membela diri, karena apapun kata-katanya hanya akan dianggap alasan. Keesokan harinya, puncaknya datang. Bu Sulastri mengumpulkan keluarga besar di ruang tamu. Ada kakaknya, adiknya, dua keponakan, bahkan seorang tokoh masyarakat yang juga tetangga dekat mereka. Putri diminta duduk di tengah ruangan, seperti terdakwa di tengah sidang. "Saudara-saudara sekalian," ucap Bu Sulastri sambil berdiri, memegang kertas laporan kehilangan di tangan. "Hari ini saya mau sampaikan satu hal penting. Kalung emas warisan almarhum ibu saya telah hilang, dan saya punya keyakinan siapa yang mengambilnya." Suasana tegang. Semua mata tertuju pada Putri, yang duduk memeluk Dito dengan mata berkaca-kaca. "Dia," tunjuk Bu Sulastri dengan penuh penekanan. "Menantu saya sendiri." Suara riuh rendah mulai terdengar. "Maaf, Bu. Apa sudah dicari betul-betul? Jangan-jangan terjatuh di tempat lain?" tanya salah satu kerabat. "Sudah. Dan hanya ada satu orang yang setiap hari masuk rumah ini, yang pegang sapu, pegang kain lap, yang pegang semua lemari." Putri menunduk. Ia ingin bicara,
Tapi lidahnya terasa keluh. Randi hanya berdiri di sudut ruangan, tak berkata sepatah pun. Dan karena ini sudah menyangkut harga diri dan nama baik keluarga, lanjut Bu Sulastri lantang, saya memutuskan untuk melaporkan ini ke pihak berwajib. Putri mengangkat wajahnya dengan kaget. Bu, jangan. Putri mohon. Diam. Kamu pikir saya takut sama tangisanmu? Saya tidak akan biarkan keluarga ini tercemar karena ulah orang kampung yang tidak tahu balas budi. Tangis Dito pecah. Bayi itu seolah ikut merasakan tekanan luar biasa pada ibunya. Putri mengguncang-guncang pelan tubuh mungil itu, berusaha menenangkannya sambil air matanya jatuh tak terbendung. Bu, jangan, demi anak saya, demi Randi. Randi. Bu Sulastri menoleh. Dia juga sudah tidak bisa membelamu lagi. Dia malu. Tapi dia terlalu lemah untuk bicara. Randi masih tidak bergerak. Matanya menatap kosong. Seolah semua ucapan itu hanya desiran angin yang tidak perlu ditanggapi. Beberapa hari kemudian, surat panggilan dari kepolisian datang. Putri diminta datang untuk klarifikasi atas laporan kehilangan barang berharga dari pihak pelapor, ibu mertuanya sendiri. Putri hanya bisa menangis di kamar, memeluk Dito sambil menyusuinya. Bayi itu satu-satunya alasan dia masih berdiri. Ia ingat ibunya di kampung. Tapi ia tidak ingin menyusahkan. Ia tidak ingin ibunya tahu anaknya difitnah dan dijatuhkan di rumah orang. Ia juga tak bisa pulang. Karena disinilah suaminya, rumahnya, dan anaknya. Hari demi hari ia lewati dengan teror halus dari sekeliling. Pembantu tetangga tak lagi menyapanya. Tukang sayur hanya melemparkan pandang aneh. Bahkan anak-anak kecil pun sudah mendengar gosip yang membuat mereka bertanya polos. Bunda Dito nyolong ya? Putri tidak bisa menjawab. Hanya menunduk dan memeluk Dito lebih erat. Pada akhirnya, hari yang ditakutkan datang. Besok kamu harus datang ke kantor polisi, kata Bu Sulastri dengan nada tegas. Saya mau lihat kamu bisa ngeles sejauh apa. Putri hanya mengangguk. Ia terlalu lelah untuk melawan. Tapi dalam hatinya ia berbisik, ya Allah, aku yakin engkau takkan biarkan kebenaran tertutup selamanya. Pagi itu matahari belum naik tinggi ketika Putri duduk di ruang tamu mengenakan baju gamis abu-abu tua yang paling rapi yang ia miliki. Rambutnya disembunyikan rapi di balik kerudung polos, wajahnya tampak lebih pucat dari biasanya. Di pangkuannya, Dito tertidur, sesekali menggeliat kecil. Ia belum bisa ditinggal lama, masih menyusu. Tapi Putri tidak mungkin membawa anaknya ke kantor polisi. Bu Sulastri berdiri tak jauh darinya, menyilangkan tangan dengan ekspresi penuh kemenangan. Titip anakmu ke pembantu tetangga. Jangan bawa-bawa bayi ke kantor polisi, biar orang-orang gak lihat kamu pura-pura menyedihkan, katanya tajam. Putri mengangguk, pelan, tanpa melawan. Ia tahu semua usahanya untuk menjelaskan selama ini hanya dianggap akting. Sesampainya di kantor polisi, ruangan yang mereka masuki terasa sunyi dan dingin. Ada seorang petugas wanita yang menyambut mereka. Di mejanya tergeletak berkas laporan yang sudah dibubuhi tanda tangan pelapor. Sulastri, 62 tahun, pensiunan guru, warga komplek perumahan Cendana 3. Petugas itu menatap Putri cukup lama. Ibu ini Putri, ya? Sudah tahu maksud pemanggilan ini? Putri mengangguk pelan. Tangannya menggenggam ujung baju. Iya. Bu. Sesuai laporan dari pelapor, ibu dituduh mengambil satu buah kalung emas kuning dengan liontin batu hijau zamrud yang disimpan di lemari kaca ruang tamu. Putri terdiam. Ia menggeleng pelan. Saya tidak pernah mengambil, Bu. Saya memang bersih-bersih rumah, tapi saya tidak pernah menyentuh barang itu. Bu Sulastri yang duduk di sampingnya langsung menyela. Dia satu-satunya orang yang bisa masuk rumah itu selain saya. Dia juga tahu tempat kuncinya. Dan setelah saya telusuri, tak ada orang lain yang masuk rumah selama 2 minggu terakhir kecuali dia. Putri menunduk. Matanya panas. Petugas wanita itu mencoba tenang, mengatur nada suara. Kami belum menetapkan tersangka. Ini masih tahap klarifikasi. Tapi kami butuh kerjasama. Kalau memang benar tidak mengambil, tolong bantu kami dengan informasi. Siapa yang terakhir membersihkan lemari itu? Saya. Putri menjawab lirih. Saya hanya mengelap bagian luar. Saya tidak membuka laci dalam. Dan waktu itu memang lacinya terbuka. Saya juga heran, biasanya selalu dikunci. Bohong.
seru Bu Sulastri. Kamu sendiri yang buka lacinya. Pura-pura bersih-bersih, padahal matamu jelalatan. Petugas menatap Putri lama. Ibu tahu bahwa kalau terbukti bersalah, bisa masuk pasal pencurian dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Putri mengangguk, tapi matanya terus menatap lantai. Wajahnya pucat, tapi bukan karena takut akan hukuman, melainkan karena hatinya hancur. Petugas memberi jeda. Kami akan proses laporan ini. Untuk sementara, kami harap Anda tidak keluar kota tanpa izin, dan wajib datang kalau dipanggil kembali. Bu Sulastri mengangguk penuh semangat, seolah baru menang lomba. Saya akan bantu pantau. Saya tidak mau pencuri ini melarikan diri. Putri hanya membisu. Setibanya di rumah, kabar itu sudah lebih dulu menyebar. Entah siapa yang membuka mulut, tapi sore itu, ada ibu-ibu tetangga yang berbisik saat Putri lewat membawa Dito keluar untuk mencari angin. Itu tuh, yang katanya nyolong kalung. Pantes. Diam-diam ternyata licik. Putri memeluk Dito lebih erat, menunduk, tak lagi berani menatap siapapun. Ia merasa seperti bayangan di antara manusia, tak dianggap, hanya dinilai dari tuduhan yang belum terbukti. Malam itu, di kamar, Randi akhirnya berbicara. Putri, katanya pelan. Kalau kamu memang ambil, aku minta kamu jujur. Aku akan bantu cari jalan keluarnya. Putri menoleh cepat. Matanya tak berkedip. Mas percaya aku nyolong? Randi menghindari tatapan itu. Aku hanya bilang, kalau memang iya, kita cari cara. Jangan diam seperti ini. Putri terisak. Mas, Putri nggak pernah ambil apa-apa. Demi Allah, Putri bersumpah. Tapi kenapa Mas malah ikut ragukan aku? Randi masih diam. Ia duduk di ujung tempat tidur, menunduk. Aku cuma bingung. Ibu juga nggak mungkin ngarang. Dan aku tahu kamu butuh uang. Ibu bilang kamu akhir-akhir ini sering keluar rumah. Siapa tahu? Putri terdiam. Air matanya mengalir. Tapi bukan karena dituduh lagi. Melainkan karena orang yang ia cintai, suaminya sendiri, tak lagi percaya. Malam itu, ia tak bisa tidur. Ia duduk di dekat jendela sambil menggendong Dito yang juga terjaga karena hawa rumah yang penuh ketegangan. Putri membisikkan sesuatu di telinga kecil anaknya. Dito, maafin Mama. Ya, Mama bukan pencuri. Tapi orang-orang gak percaya. Dito hanya menatap ibunya dengan mata polos yang bening. Dan dalam tatapan itu, Putri merasa ditenangkan. Keesokan harinya, sepulang belanja ke warung depan, Putri melihat 2 orang lelaki asing berdiri di depan pagar rumah. Salah satunya mengenakan pakaian dinas. Ternyata dari kantor polisi. Kami datang untuk menyita beberapa barang untuk penyelidikan lanjutan, kata petugas itu sambil menunjukkan surat resmi. Putri panik. Tapi Bu Sulastri malah tampak puas. Ambil aja semua yang perlu. Saya yakin barang bukti masih di sekitar kamar dia. Petugas masuk. Mereka membuka lemari, laci, bahkan kasur. Putri hanya bisa menunduk dan memeluk Dito yang terus menangis karena suara bising. Salah satu petugas mengangkat tas selempang tua milik Putri. Diperiksa. Kosong. Tak ada apapun. Setelah hampir 1 jam mengobrak-abrik kamar kecil Putri, mereka tidak menemukan apapun. Tak ada kalung, tak ada emas, tak ada bukti. Petugas akhirnya pamit. Hanya membawa dokumen dan beberapa catatan kecil. Tapi sebelum pergi, salah satunya sempat menatap Putri dengan iba. Maaf ya, Bu, ini cuma prosedur. Putri mengangguk. Tidak apa-apa, Pak. Saya paham. Setelah mereka pergi, Bu Sulastri malah makin kesal. Pasti kamu sudah buang atau jual diam-diam. Kamu pikir bisa lolos? Tunggu saja. Saya akan bawa ini ke pengadilan. Putri hanya duduk di lantai, memeluk Dito, tak lagi sanggup menangis. Dalam hatinya ia berkata, kalau mereka mau sidang, aku akan datang. Tapi suatu hari nanti, kebenaran pasti muncul. Entah dari siapa, entah dari mana. Yang ia tak tahu, ada mata kecil yang selama ini memperhatikan semuanya. Mata yang polos, jujur, dan menyimpan kebenaran yang belum sempat diucapkan. Pagi itu, suasana rumah kembali mencekam.
Putri baru saja selesai menyuapi Dito ketika Randi datang dengan selembar kertas di tangan. Wajahnya datar, tapi sorot matanya tegang. Put, ini surat panggilan dari pengadilan. Minggu depan sidangnya dimulai, katanya tanpa menatap. Putri menerima kertas itu dengan tangan gemetar. Surat resmi dari pengadilan negeri. Namanya tertulis sebagai tergugat. Mertua sebagai pelapor dan penggugat. Ia membacanya berkali-kali, seolah ingin memastikan ini bukan mimpi buruk yang terlalu jauh. Mas, ini beneran? Suaranya pelan. Randi hanya mengangguk. Ibu ngotot bawa ke pengadilan. Dia bilang dia punya saksi dan bukti. Putri menahan napas. Dadanya sesak. Bukti? Saksi? Aku bahkan gak pernah lihat kalung itu dari dekat. Ya, tapi kamu tahu sendiri ibu. Sekarang semuanya sudah masuk ranah hukum. Putri menatap wajah suaminya. Mas percaya aku? Randi menunduk. Aku? Gak tahu harus percaya siapa. Ibu itu satu-satunya orang tua aku. Jawaban itu menghantam hati Putri lebih keras daripada tamparan. Ia tak lagi berharap Randi akan membelanya. Bahkan orang yang pernah bersumpah untuk melindungi dalam suka dan duka, kini memilih untuk berdiri di antara keraguan. Hari-hari menjelang sidang pertama seperti neraka bagi Putri. Ia harus tetap mengurus Dito, memasak, membersihkan rumah, menghadapi cibiran para tetangga, dan menghadapi tekanan batin yang menggerogoti dari dalam. Setiap langkah terasa seperti berjalan di atas pecahan kaca. Malam sebelum sidang, Putri duduk lama di sisi tempat tidur Dito. Bocah itu sudah tertidur dengan napas tenang. Ia membelai rambut halus anaknya dan membisikkan doa. Ya Allah, kalau memang aku dizalimi, tunjukkan jalan. Aku nggak punya siapa-siapa di dunia ini selain anakku. Pagi sidang pertama, Putri datang mengenakan baju gamis sederhana dan kerudung hitam. Wajahnya pucat, kantung mata menghitam. Tapi langkahnya tetap mantap. Di tangannya, ia menggandeng Dito, yang masih terlalu kecil untuk tahu betapa dunia sedang menjatuhkan ibunya. Pengadilan terasa asing dan dingin. Ruang sidang itu tak besar, tapi cukup untuk menghadirkan tekanan luar biasa. Di meja penggugat, Bu Sulastri duduk dengan wajah penuh percaya diri. Di sampingnya, seorang kuasa hukum dari kenalan saudaranya. Wajahnya dingin, tajam, siap menyerang. Hakim memasuki ruangan. Semua berdiri. Kemudian duduk. Proses dimulai. Saudari Putri, Anda telah dilaporkan atas dugaan pencurian satu buah kalung emas warisan milik pelapor. Apakah Anda paham dakwaan ini? Putri berdiri. Suaranya pelan, tapi tegas. Saya paham, Yang Mulia. Tapi saya tidak pernah mengambil apapun dari rumah itu. Pengacara Bu Sulastri langsung berdiri, menyerahkan berkas. Yang Mulia, kami punya bukti bahwa terdakwa adalah satu-satunya orang yang membersihkan lemari penyimpanan di hari kejadian. Kami juga memiliki saksi yang melihat terdakwa berkeliaran di sekitar lemari tersebut beberapa kali. Hakim membaca cepat, lalu bertanya. Saksi dimaksud keponakan pelapor, yang saat itu kebetulan sedang menginap di rumah. Dia melihat terdakwa membuka lemari dan menggenggam sesuatu yang mengkilap. Putri menggeleng pelan. Itu tidak benar, Yang Mulia. Saya memang membersihkan ruang tamu, tapi saya tidak pernah membuka laci. Dan saya tidak pernah mengambil apapun. Saksi akan kami hadirkan di sidang berikutnya, ujar pengacara dengan nada puas. Hakim mengetuk palu. Sidang ditunda untuk agenda pemeriksaan saksi. Putri keluar dari ruang sidang dengan tubuh gemetar. Ia memeluk Dito lebih erat dari sebelumnya. Anak itu tetap diam, seolah mengerti betapa berat yang sedang dipikul ibunya. Beberapa hari setelah sidang pertama, suasana rumah makin buruk. Bu Sulastri berjalan ke sana kemari dengan gaya bak pemenang. Ia terus menyebarkan berita bahwa menantunya akan dipenjara. Aku sudah bilang dari awal. Anak itu bawa sial. Sekarang lihat sendiri. Kalau aku nggak tegas, bisa-bisa rumah ini habis dijarah. Putri hanya bisa menahan diri. Ia tak punya tempat untuk mengadu. Ibunya di kampung pun belum tahu apa-apa. Ia tak ingin membuat wanita tua itu cemas. Lebih baik semua ia tanggung sendiri. Suatu malam, saat Putri sedang mengganti popok Dito di kamar, tiba-tiba suara langkah kecil mendekat. Seorang anak perempuan kecil, usia sekitar 7 tahun,
berdiri di depan pintu. Wajahnya polos, pipinya cabi, matanya bulat. "Bunda Dito," katanya pelan. "Aku mau ngomong sesuatu." Putri menoleh. Itu anak keponakan Bu Sulastri. Namanya Naya. Ia anak dari sepupu Randi yang beberapa minggu lalu sempat menginap. "Iya, Naya. Ada apa, Nak?" Anak itu maju pelan, lalu duduk di lantai, mengayun-ayunkan kaki kecilnya. "Aku lihat loh, waktu Tante Sisil masuk kamar nenek malam-malam. Terus ambil kalung, terus dimasukin ke tasnya." Putri terdiam. Jantungnya berdegup keras. "Kamu yakin, Naya?" bisiknya, setengah tak percaya. Naya mengangguk. "Aku ngintip dari pintu. Tapi aku disuruh diam. Katanya nanti aku diajak ke mall kalau nggak bilang siapa-siapa." Putri menahan napas. Tangannya yang sedang memakaikan celana Dito tiba-tiba lemas. "Naya, ini penting sekali. Tapi kalau kamu bilang ke orang dewasa, kamu berani?" Naya tampak ragu, tapi kemudian mengangguk. "Iya. Kasihan Bunda Dito. Semua orang bilang jahat, padahal bukan." Putri memeluk anak kecil itu, matanya berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya, ada cahaya kecil yang muncul dalam kegelapan panjang yang ia alami. Ia tahu, harapan itu masih ada. Kebenaran itu akan menemukan jalannya. Hari itu, Putri duduk diam di kamar, memandangi Naya yang sedang bermain di lantai dengan boneka kecilnya. Suara polos dan pengakuan anak itu 2 malam lalu masih terngiang jelas di telinganya. Ia belum memberitahu siapapun, termasuk Randi. Ia takut. Takut jika semua ini hanya dianggap angin lalu, atau lebih parah, Naya ditekan hingga akhirnya menarik kembali ucapannya. Namun satu hal yang ia yakini kuat, Naya tidak berbohong. Anak kecil tidak tahu caranya membuat siasat serumit itu. Cerita Naya mengalir polos, tanpa paksaan, dan setiap detailnya selaras dengan kejanggalan yang selama ini Putri rasakan. Malam itu, saat rumah sudah mulai tenang, Putri duduk bersama Randi di ruang tengah. Ia membuka pembicaraan pelan. "Mas. HM." Randi tidak menoleh. Ia sibuk dengan ponselnya. "Ada yang mau aku omongin. Tapi Mas harus janji nggak langsung marah." Randi menghela napas dan akhirnya meletakkan ponselnya. "Apa?" Putri menatap matanya dalam-dalam. "Naya." Dia lihat seseorang masuk ke kamar ibu waktu malam. Dia bilang dia lihat Sisil ambil kalung itu. Wajah Randi berubah. Kaget, bingung, tapi juga tampak tidak percaya. "Sisil?" ulangnya. "Anak sepupu ibu? Yang kemarin nginap itu?" Putri mengangguk pelan. "Iya. Naya lihat sendiri. Dan dia cerita sama aku." "Kamu yakin anak sekecil itu bisa bedain mana kalung, mana bukan?" Dia tahu liontin hijaunya. "Mas. Sama seperti yang disebut ibu ke semua orang. Aku nggak suruh dia cerita. Mas. Dia datang sendiri." Randi terdiam cukup lama. Lalu berdiri. "Aku harus tanya langsung ke anak itu." Putri memanggil Naya. Anak itu menghampiri dengan langkah kecil dan duduk di antara mereka. "Naya, tadi kamu cerita ke Bunda tentang seseorang yang masuk ke kamar nenek waktu malam. Siapa yang kamu maksud?" Naya menoleh ke arah Putri, lalu ke Randi. Suaranya pelan. "Tante Sisil? Kamu yakin?" "Iya. Aku lihat dia buka lemari. Kalungnya dia masukin ke tas." "Kenapa baru cerita sekarang?" "Soalnya Tante Sisil bilang jangan bilang siapa-siapa. Nanti aku nggak jadi diajak ke mall." Randi terpaku. Hatinya goyah. Logikanya bertarung dengan kenyataan yang perlahan-lahan mulai terbuka. Malam itu, Randi keluar dari rumah. Ia pergi ke rumah sepupunya. Entah apa yang terjadi di sana. Tapi ketika ia kembali, wajahnya tampak pucat dan terguncang. Putri mendekat. "Mas?" Randi mengangguk pelan. "Dia kabur." "Siapa?" "Sisil. Dia pergi keluar kota. Katanya mau magang. Tapi anehnya, sejak ibu lapor polisi, dia mendadak pindah. Nomornya juga nggak aktif." Putri menatap wajah suaminya yang mulai menunjukkan perubahan. Aku mulai bingung. "Put, apa mungkin ibu dibohongi Sisil? Atau malah mereka sengaja pasang cerita ini dari awal?"
Keesokan harinya, Putri memberanikan diri menemui pengacara publik perempuan dari Bantuan Hukum untuk Wanita dan Anak. Ia datang diam-diam, membawa Dito. Dengan suara pelan, ia menceritakan semua yang terjadi. Tentang tuduhan, tentang sidang, tentang Naya. Pengacara itu mengangguk, memperhatikan dengan seksama. Anak kecil adalah saksi yang lemah secara hukum, tapi bukan berarti tidak bisa didengar. Apalagi kalau keterangannya konsisten dan bebas tekanan. Kami akan bantu. 2 hari kemudian, sidang kedua digelar. Ruang sidang kali ini lebih ramai. Beberapa keluarga besar ikut hadir. Bu Sulastri duduk dengan wajah puas. Di sampingnya pengacara yang sama, penuh semangat untuk menyudutkan Putri lebih jauh. Hakim membuka sidang. Hari ini kita akan mendengar keterangan saksi dari pihak pelapor. Seorang wanita berusia 30-an tahun maju. Sisil, keponakan Bu Sulastri. Tapi bukan Sisil yang Putri tahu. Ini kakaknya. Saya sebagai perwakilan keluarga. Adik saya saat ini sedang mengikuti program kerja luar kota. Hakim mengangguk. Sesuai prosedur, maka kesaksian tidak dapat dibacakan melalui orang lain. Sidang hari ini kita alihkan ke agenda keterangan dari pihak tergugat. Pengacara bantuan hukum dari pihak Putri berdiri. Yang mulia, kami memiliki seorang saksi yang ingin memberikan keterangan. Usianya masih anak-anak, namun keterangannya akan kami pandu sebagai bentuk pertimbangan fakta baru. Hakim mengangguk. Pintu ruang sidang terbuka. Naya masuk, menggenggam tangan Putri. Langkah kecilnya membuat semua orang di ruangan terdiam. Bahkan Bu Sulastri tampak panik. Naya? Desisnya pelan. Hakim memberi isyarat kepada pengacara. Silakan. Pengacara perempuan itu maju perlahan. Naya, siapa namamu? Naya. Kamu umur berapa? 7 tahun. Naya, boleh cerita ke Yang Mulia dan semua orang di sini, apa yang kamu lihat malam itu? Ruangan hening. Aku lihat Tante Sisil masuk kamar nenek, terus buka lemari. Dia ambil kalung yang ada batu hijaunya. Terus masukin ke tas. Aku lihat dari balik pintu. Kenapa kamu nggak langsung cerita? Soalnya aku disuruh diam. Katanya nanti dikasih mainan kalau nggak ngomong ke siapa-siapa. Suara hening. Hakim menatap tajam ke arah penggugat. Bu Sulastri pucat. Pengacaranya gelisah. Randi menunduk dalam, wajahnya tegang. Terima kasih, Naya, kata Hakim. Keteranganmu sangat membantu. Putri menggenggam tangan Dito lebih erat. Air matanya mengalir tanpa suara. Bukan karena lega, tapi karena satu cahaya kecil bernama kebenaran akhirnya berani masuk ruang yang sejak awal gelap dan penuh fitnah. Dan hari itu, untuk pertama kalinya sejak lama, seluruh ruangan berpaling dari mencibirnya, menuju rasa ingin tahu yang baru. Apa yang sebenarnya terjadi di balik semua ini? Setelah kesaksian Naya menggema di ruang sidang, suasana rumah berubah drastis. Bu Sulastri yang biasanya lantang dan berapi-api kini, menjadi lebih sering mengurung diri di kamarnya. Tidak ada lagi makian yang keluar dari mulutnya setiap Putri lewat. Tapi sunyi yang muncul menggantikan amarah itu justru lebih mencekam. Randi pun berubah. Ia mulai sering menatap Putri lama, seakan mencoba membaca ulang siapa perempuan yang selama ini ia ragukan. Kadang ia terlihat ingin bicara, namun bibirnya hanya terkatup rapat, tertahan oleh rasa malu dan kecewa, mungkin pada dirinya sendiri. Pagi-pagi, saat Putri menyeduh teh di dapur, Randi masuk dengan langkah pelan. Tangannya menggenggam ponsel. Putri, ucapnya pelan. Putri menoleh. Iya, Mas. Ini, aku dapat kabar dari sepupuku. Ternyata Sisil memang keluar kota, tapi dia juga, ternyata pakai uang warisan keluarganya buat bayar utangnya yang lain. Salah satunya ke rentenir. Putri terdiam. Pelan-pelan, semua mulai terlihat lebih terang. Terus Mas, kalung itu. Randi menelan ludah. Aku nggak tahu pasti, tapi sepertinya sudah dijual. Atau digadaikan. Nggak ada jejak lagi. Putri mengangguk. Tapi tak ada rasa puas. Ia tidak mencari balas dendam. Ia hanya ingin keadilan. Dan keadilan belum benar-benar hadir sampai semua mata yang mencibirnya dulu akhirnya tahu siapa yang salah sebenarnya. Di ruang keluarga, Bu Sulastri duduk memeluk tas kecil. Ia tak pernah sesenyap ini sebelumnya.
Tatapannya kosong ke arah jendela. Randi menghampiri ibunya pelan. "Bu," katanya pelan. "Kenapa ibu nggak tanya dulu baik-baik sebelum nuduh Putri dulu?" Bu Sulastri mendesis pelan, tak menjawab. Tapi wajahnya memucat. Sekarang semua orang tahu siapa pelakunya. Tapi ibu tetap memaksa sidang ini jalan. "Mau bawa ini sampai mana lagi, Bu?" "Ibu cuma malu," katanya pelan. "Malu karena ternyata orang yang ibu bela malah mempermalukan ibu. Dan ibu takut dikira pembohong." Putri yang mendengar dari dapur hanya bisa tersenyum kecil. Akhirnya, dari mulut Bu Sulastri sendiri keluar pengakuan yang selama ini ia harapkan. Tapi ia tahu, proses hukum tetap berjalan. Persidangan belum selesai, dan nama baiknya belum benar-benar bersih sampai hakim mengetuk palu dengan keputusan yang jelas. Hari sidang lanjutan datang kembali. Putri duduk di kursi saksi dengan tenang. Naya tidak lagi ikut hadir. Tapi pengacara publik dari pihaknya kini membawa bukti tambahan. Rekaman pernyataan Naya, lengkap dengan pendampingan psikolog anak yang memastikan bahwa kesaksian tersebut keluar tanpa paksaan dan tekanan. Hakim tampak tertarik. Rekaman diputar. Suara kecil Naya yang polos dan jujur bergema kembali di ruang sidang. "Saya lihat Tante Sisil buka lemari nenek malam-malam. Saya lihat dia ambil kalung itu. Saya mau bilang, tapi katanya jangan." Ruangan sunyi. Semua diam. Bahkan pengacara dari pihak Bu Sulastri tak berani menyela. Kemudian pengacara Putri berdiri. "Yang mulia, kami juga ingin menyampaikan bahwa saat ini Sisil tidak dapat dihubungi. Ia menghilang. Tapi kami sudah mengajukan permintaan pada pihak kepolisian untuk turut melacak keberadaannya. Dan kami juga telah menyertakan bukti bahwa selama ini Ibu Putri tidak pernah memiliki motif ataupun kebutuhan finansial mendesak yang mengarah pada tindak pencurian. Tidak pernah menjual barang, tidak pernah ke pegadaian, tidak ada mutasi rekening mencurigakan." Hakim mengangguk dan mencatat. Giliran pengacara dari pihak Bu Sulastri yang berdiri. Suaranya lebih pelan dibanding sidang pertama. Kami tidak dapat menghadirkan saksi lanjutan. Dan kami tidak memiliki bukti fisik yang cukup atas keberadaan barang yang hilang. Kami serahkan sepenuhnya kepada majelis hakim untuk menilai perkara ini." Putri mengangkat pandangannya. Untuk pertama kali, ia merasa beban di pundaknya mulai terangkat. Sepulang dari sidang, Putri duduk di ruang tengah sambil menyuapi Dito yang mulai belajar makan bubur. Bocah itu tertawa-tawa kecil saat sendok hampir masuk ke hidung, bukan mulutnya. Randi datang dan duduk di sampingnya. "Putri." "Iya, Mas. Maafin aku." Putri terdiam. Tangannya berhenti menyuap. "Dari awal aku harusnya percaya kamu. Tapi aku malah lebih percaya gosip, percaya ketakutan." Putri menatap wajah Randi. "Mas nggak sendiri. Semua orang juga mikir sama. Tapi aku tahu, kebenaran nggak akan selamanya ditutup." Randi menggenggam tangannya. "Apa kamu masih mau bertahan di rumah ini?" Putri menggeleng. "Aku nggak pernah tinggal untuk rumah ini, Mas. Aku bertahan karena anakku. Dan karena Mas." Malam itu sunyi. Tapi bukan sunyi yang mencekam. Justru sunyi yang membawa damai. Di luar, angin bertiup pelan. Di dalam, hati Putri mulai terasa lebih ringan. Walau belum selesai, ia tahu hari esok akan membawanya ke lembaran yang baru. Dan saat palu hakim diketuk nanti, ia ingin berdiri bukan sebagai terdakwa, tapi sebagai seorang ibu yang berhasil menjaga kehormatan, harga diri, dan anaknya, sampai akhir. Hari itu langit terlihat mendung sejak pagi. Udara sejuk menyusup ke celah-celah jendela ruang sidang yang terasa semakin penuh sesak. Di kursi depan, Putri duduk dengan tenang. Wajahnya tidak lagi tegang seperti hari-hari sebelumnya. Kali ini, ia tidak sendiri. Di sampingnya, Randi duduk mendampinginya. Untuk pertama kalinya dalam sidang ini, sang suami hadir dan duduk di sisi yang benar. Bu Sulastri pun datang. Wajahnya jauh lebih suram dari sebelumnya. Ia tak banyak bicara. Hanya menggenggam tas kecilnya erat-erat, sesekali memandang lantai, kadang melirik arah Putri, lalu menunduk kembali. Hakim memasuki ruang sidang, lalu semua berdiri. Ketukan palu pertama menggetarkan ruang yang hening. Suara berwibawa sang hakim mengisi udara. Sidang hari ini akan mengumumkan keputusan akhir perkara atas nama tergugat, Putri,
terhadap laporan pencurian kalung emas oleh pelapor Sulastri. Semua mata menatap ke depan. Degup jantung Putri terdengar hingga ke telinganya sendiri. Dito, yang digendong Randi, tertidur lelap dalam pelukan ayahnya, tidak menyadari bahwa ibunya sedang menanti keputusan yang akan mengubah hidup mereka. Hakim membaca berkas keputusan dengan suara tenang namun tegas. Setelah mendengarkan seluruh keterangan saksi, memeriksa bukti-bukti, mempertimbangkan kesaksian saksi minor yang didukung hasil pendampingan psikologis, serta absennya bukti nyata berupa barang yang dilaporkan hilang, dan tidak ditemukannya motif maupun jejak tindak pidana pada diri tergugat. Putri menahan napas. Tangannya menggenggam rok gamisnya kuat-kuat. Maka majelis hakim memutuskan bahwa tidak terbukti secara hukum bahwa tergugat, Putri, telah melakukan tindak pencurian sebagaimana dilaporkan. Dengan ini, tergugat dinyatakan tidak bersalah dan dipulihkan nama baiknya. Suara palu diketuk 3 kali. Dek. Putri tidak langsung menangis. Ia seperti membeku. Bahkan Randi pun tampak menahan napas. Baru beberapa detik kemudian, napas Putri mengalir pelan. Air mata itu tumpah begitu saja. Tanpa suara. Ia hanya menunduk. Kedua tangannya menutup wajahnya. Bahunya bergetar menahan luapan emosi yang terlalu lama tertahan. Randi meraih pundaknya. Put, selesai. Putri menoleh. Wajahnya basah. Alhamdulillah, akhirnya Allah jawab doaku. Mas? Tak jauh dari sana, Bu Sulastri masih duduk. Ia tak menatap siapapun. Matanya kosong. Tangan yang gemetar membuat tas kecilnya jatuh ke lantai. Tak satu kata pun keluar dari mulutnya. Sidang ditutup. Semua berdiri. Tapi Putri tetap duduk. Ia memeluk Dito, lalu mencium kening anaknya. Tangis yang sejak lama ia tahan kini tumpah. Tapi bukan karena sedih, melainkan karena kelegaan, karena beban bertahun-tahun akhirnya runtuh juga. Di luar gedung pengadilan, hujan turun perlahan. Udara dingin menyelimuti, tapi hati Putri hangat. Randi menatapnya. Aku salah besar. Dan aku nggak tahu harus bagaimana minta maafnya. Putri menatapnya lama. Yang aku butuh bukan permintaan maaf, Mas, tapi pembuktian. Dan Mas udah buktiin hari ini. Randi mengangguk pelan. Ia sadar, kepercayaan itu bukan sesuatu yang bisa diminta begitu saja. Tapi hari ini ia memilih berdiri di sisi yang benar. Meski terlambat, tapi ia datang pada waktunya. Saat mereka akan masuk ke mobil, tiba-tiba dari arah belakang terdengar suara langkah cepat. Putri. Putri menoleh. Bu Sulastri berdiri di belakang mereka, mengenakan jaket panjang yang tampak kebesaran. Wajahnya sayu. Aku mau bicara. Randi menoleh. Bu, sekarang bukan waktunya. Tolong, sebentar aja. Pinta Bu Sulastri pelan. Putri diam sesaat, lalu mengangguk. Ia berjalan pelan mendekati wanita tua itu. Jarak mereka hanya sejangkauan tangan. Putri, Bu Sulastri berkata dengan suara lirih. Ibu salah. Ibu terlalu cepat menilai. Ibu terlalu tinggi hati. Ibu malu, bukan karena kamu, tapi karena diri ibu sendiri. Putri hanya menatap. Ibu pikir, selama ini ibu tahu yang terbaik buat anak ibu. Tapi ternyata, anak ibu justru lebih kuat karena kamu. Putri menghela napas. Bu, luka yang ibu kasih nggak bisa langsung sembuh. Tapi aku maafkan, kalau itu bisa bikin ibu tenang. Bu Sulastri menunduk. Terima kasih. Mereka berpisah tanpa pelukan, tanpa kata-kata manis. Tapi di dalam hati masing-masing, ada satu pintu yang pelan-pelan terbuka. Pintu menuju pengampunan. Di mobil, Dito terbangun. Matanya mengedip bingung melihat wajah ibunya yang masih basah oleh air mata. Putri tersenyum dan membisikkan ke telinganya. Kita menang, Nak. Kita menang. 3 minggu berlalu sejak hakim mengetuk palu terakhir itu. Nama Putri memang telah dibersihkan di atas kertas hukum, tapi bekas luka di hatinya tak semudah itu hilang. Tetangga-tetangga mulai diam jika berpapasan dengannya, tidak lagi melirik atau berbisik-bisik seperti dulu. Tapi Putri tahu, yang diam belum tentu benar-benar menerima. Ia tidak butuh pengakuan dari semua orang. Ia hanya ingin hidupnya kembali damai. Pagi itu, ia berdiri di halaman rumah sambil menjemur pakaian Dito yang sudah mulai aktif merangkak.
Di bawah sinar matahari yang hangat, Putri menatap langit sebentar. Udara pagi itu terasa berbeda. Lebih ringan, lebih lapang. Tak ada lagi beban fitnah yang menggelayut seperti kabut di pundaknya. Randi mendekat sambil membawa 2 cangkir teh. Put, kita bicara sebentar. Yuk. Putri menerima teh itu. Iya, Mas. Randi menatap wajah istrinya lama, seolah sedang membaca ulang seluruh kisah mereka. Aku dapat tawaran kerja dari teman di Jakarta. Awalnya aku nggak mau, karena masih pikirin ibu. Tapi setelah semua ini, aku rasa kita perlu hidup baru. Putri diam. Aku ingin kita pindah. Aku mau mulai dari awal, sama kamu. Sama Dito. Di tempat yang orang nggak menilaimu dari gosip. Di tempat yang nggak mengingat kamu sebagai menantu miskin yang difitnah maling. Putri tertegun. Aku tahu aku banyak salah. Tapi aku berjanji, di sana, aku akan jadi suami yang nggak cuma berdiri di sampingmu waktu kamu kuat. Tapi juga waktu kamu jatuh. Putri menatapnya lama, lalu tersenyum tipis. Kalau kita pindah, Bu gimana? Ibu sudah bicara sama aku. Dia akan tinggal di rumah Mbak Ratih di Bandung. Katanya, dia juga butuh waktu buat nenangin diri. Dan aku pikir, itu keputusan terbaik. Hari-hari berikutnya berjalan cepat. Putri dan Randi mengemas barang-barang seadanya. Mereka tak membawa banyak. Hanya beberapa pakaian, mainan Dito, dan barang-barang kenangan yang tak ternilai oleh uang. Rumah itu, tempat semua luka dimulai. Akhirnya mereka tinggalkan. Sesampainya di Jakarta, mereka menempati rumah kontrakan kecil di pinggir kota. Tapi tak ada yang keberatan. Bagi Putri, rumah bukan soal besar atau mewah. Rumah adalah tempat di mana ia bisa tidur dengan tenang, tanpa rasa takut difitnah, tanpa mata-mata penuh tuduhan yang memandang seolah-olah ia hanya seonggok beban. Randi menepati janjinya. Ia bekerja keras, sering pulang malam, tapi selalu menyempatkan waktu untuk Dito. Setiap kali Putri melihat suaminya bermain dengan anak mereka, ada rasa haru yang tak bisa dijelaskan. Mungkin inilah bentuk cinta yang semestinya. Bukan janji manis, tapi kesetiaan dalam luka. Beberapa bulan kemudian, Putri membuka usaha kecil menjahit di rumah. Berawal dari permintaan tetangga, lalu berkembang ke pesanan online. Ia tidak mencari kemewahan. Ia hanya ingin berdiri di atas kakinya sendiri, menjaga harga diri yang dulu hampir hancur. Suatu sore, saat hujan turun rintik-rintik, Putri duduk di ruang tamu sambil menyulam kain. Dito tertidur di pangkuannya. Di rak kecil di dekat jendela, ada foto dirinya sedang menggendong Dito, dengan latar belakang gedung pengadilan. Randi masuk, basah kuyup karena pulang dari kerja tanpa payung. Ia melihat ke arah foto itu dan tersenyum. Kamu masih simpan itu? Tanyanya. Putri menatapnya dan menjawab pelan, biar aku selalu ingat bahwa dulu aku pernah berdiri di tempat paling rendah, tapi aku nggak jatuh karena aku kalah. Aku jatuh karena difitnah. Dan aku bangkit karena aku tahu siapa diriku sebenarnya. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak lama, Putri merasa utuh. Dan di dalam pelukan hangat keluarganya yang kecil, ia tahu, harga diri seorang ibu bukan diukur dari harta, bukan dari mertua, bukan dari gosip orang. Tapi dari bagaimana ia berdiri menjaga kehormatannya, walau diseret ke ruang sidang sekalipun. Selesai.